Jumpa lagi dalam kisah sentuhan yang tak menyakitkan. Episode 4, Wanita yang tak seharusnya ada. Agar kamu tidak ketinggalan di tiap episodenya, maka jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Safira tidak menyangka akan melihat pria itu lagi. Bagi Safira, pertemuan di belakang gedung malam itu hanyalah salah satu dari sekian banyak kejadian aneh yang muncul di sela-sela hidupnya, yang penuh kerja dan batas waktu. Ia sudah terlalu sering bertemu orang-orang dengan masalahnya masing-masing. Orang pingsan karena kelelahan, orang mabuk, orang yang sekadar butuh didengarkan sebentar sebelum kembali ke hidupnya. Ia tidak pernah mengira ada seseorang yang akan mengingatnya dan ingin berkontak lagi dengannya. Terlebih seseorang dari dunia yang begitu jauh darinya. Pagi itu, Safira sedang duduk di bangku belakang ruang kuliah. Matanya tertuju pada layar presentasi. Meski pikirannya tertahan di daftar tugas yang menunggu, 2 shift kerja malam ini, laporan praktikum yang belum selesai, dan jadwal konsultasi beasiswa yang harus ia hadiri besok. Ketika ponselnya bergetar, ia hampir mengabaikannya. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Selamat pagi, apakah ini Safira Nayara Amartya?" Safira mengernyit. Ia tidak terbiasa menerima pesan dari nomor asing dengan bahasa formal seperti itu. Walaupun sempat ragu dan penuh tanya, akhirnya ia memilih untuk membalas singkat pesan tersebut. "Iya, dengan saya sendiri." "Maaf, ini siapa?" Beberapa detik berlalu sebelum balasan datang. "Saya Alexander Reynaldi Atmaja. Kita bertemu di acara keluarga Atmaja beberapa malam lalu." Safira membeku, tidak tahu jawaban apa yang akan ia tuliskan pada pesan singkatnya. Nama itu, meski baru pertama kali ia baca lengkap, namun langsung terasa berat. Ia tidak perlu waktu lama untuk mengingat wajah pria yang hampir pingsan di belakang gedung itu. Meski itu baru terkaannya saja, ia juga tidak perlu penjelasan panjang untuk memahami satu hal penting, pria itu bukan orang biasa. Safira membaca pesan itu 2 kali. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Ia menambahkan kata Pak dengan sadar. Jarak perlu dijaga sebab Safira tahu batasan dirinya. Memilih untuk tidak perlu terkoneksi dengan dunia yang jelas tak ia kenal. Dunia yang hanya ia tahu saat ia membawa nampan berkeliling di antara mereka. Dengan gaun dan setelan mahal yang jelas tidak sepadan dengan dirinya. Safira tahu posisinya. Balasan datang cepat. "Saya ingin berterima kasih secara langsung dan meminta waktu sebentar." Safira menatap layar ponsel cukup lama. Ia tidak merasa pria itu berutang apapun. Ia hanya menolong seseorang yang terlihat hampir jatuh. Namun pengalaman hidupnya mengajarkannya satu hal. Ketika orang-orang dari dunia seperti itu mendekat, selalu ada sesuatu yang menyertainya. Permintaan, kuasa, atau ekspektasi. "Maaf, Pak. Saya sedang kuliah dan bekerja. Kalau tidak penting, mungkin tidak perlu." Ia mengira percakapan itu akan berakhir di sana. Namun pesan berikutnya membuatnya terdiam. "Saya tidak akan menyentuh Anda, dan saya tidak ingin meminta apapun." Safira mengernyit lebih dalam. Kalimat itu aneh, terlalu spesifik, terlalu sadar. "Kita bisa bertemu di kafe kampus Anda, di tempat umum." Safira menghela napas pelan. Ia tidak suka rasa penasaran yang tiba-tiba muncul di dadanya. Membuat ia meragukan keputusannya sendiri antara iya dan tidak. Akhirnya, setelah beberapa menit menimbang, ia membalas, "Baik, 1 jam lagi, setelah kelas saya selesai." Kafe kampus siang itu ramai. Safira datang lebih dulu dan memilih meja kecil di sudut, dekat jendela. Ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja longgar dan celana hitam, tanpa riasan, tanpa usaha terlihat istimewa. Ia datang bukan untuk mengesankan siapapun. Alexander datang tepat waktu. Ia terlihat berbeda. Tidak ada jas mahal. Tidak ada aura pesta. Ia mengenakan kemeja abu-abu sederhana dan celana gelap. Rupanya ia sedang ingin terlihat membaur. Namun aura tidak biasanya tetap terpancar. Secara refleks beberapa orang menatapnya kagum begitu ia masuk ke area kafe. Kedatangannya jelas bukan kejadian biasa. Pesona dirinya membuat ia dengan mudah menjadi pusat perhatian. Ia tidak perlu mengenakan barang mahal untuk terlihat berkelas. Dia sendirilah yang menciptakan kesan itu. Safira tentu saja bisa melihatnya dengan mudah. Posturnya, cara ia melangkah, cara ia berhenti sejenak sebelum mendekat, seolah memberi ruang.
Terima kasih sudah mau bertemu, katanya pelan. Safira mengangguk. Sama-sama balasnya singkat untuk memecah kecanggungan. Mereka duduk berhadapan. Tidak ada jabat tangan. Safira memperhatikan itu. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Tanyanya langsung. Alexander menarik napas. Aku ingin berterima kasih. Dan menjelaskan ucapnya. Suaranya pelan namun tetap terasa mengintimidasi. Safira mengangkat alis sedikit. Menjelaskan apa? Tanyanya benar-benar tak paham arah pembicaraan ini. Sebab ia merasa tidak terjadi hal istimewa malam itu hingga orang seperti Alexander merasa wajib menjelaskan pada dirinya. Jika saja Alexander tidak mengiriminya pesan, maka sudah pasti Safira melupakan kejadian malam itu. Ia menganggap bahwa malam itu sama seperti malam-malam lainnya. Kenapa reaksiku waktu itu tidak biasa, jawab Alexander jujur. Safira bersandar sedikit. Saya tidak butuh penjelasan medis. Alexander tersenyum kecil, bukan senyum sok menawan, melainkan senyum seseorang yang sedikit lega karena tidak harus berpura-pura. Baiklah, katanya. Kalau begitu aku akan bicara jujur. Ia menatap Safira, lalu menurunkan pandangannya sebentar. Bukan karena ragu menceritakan rahasianya pada wanita yang baru ia kenal. Tapi ia hanya butuh mengumpulkan banyak energi untuk mengungkapkan semua. Aku punya masalah dengan sentuhan, katanya. Tubuhku bereaksi buruk hampir pada semua orang, jelasnya. Safira terdiam, mencoba mencerna apa yang sedang pria itu sampaikan. Itu sebabnya aku marah waktu kamu menyentuhku. Bukan karena kamu salah, tapi karena aku panik, kata Alexander jujur. Safira mengangguk pelan. Dan? Tanya Safira masih tak paham kemana arah pembicaraan ini. Dan untuk alasan yang tidak ku mengerti, lanjut Alexander, sentuhanmu tidak memicu apapun padaku. Keheningan jatuh. Safira menatapnya lama. Apa yang Bapak harapkan dari saya? Tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu langsung dan jujur, tanpa basa-basi atau reaksi berlebihan. Alexander terdiam cukup lama sebelum menjawab. Aku tidak tahu, katanya. Dan itu menakutkan, lanjutnya. Safira hampir tersenyum, bukan karena lucu, tapi karena kejujuran itu terdengar nyata. Saya bukan dokter, katanya. Saya juga bukan terapi, lanjut Safira. Aku tahu, jawab Alexander cepat. Itu sebabnya aku tidak ingin memintamu apapun darimu, lanjutnya. Safira menatap cangkir kopinya. Kita datang dari dua dunia berbeda, katanya. Dan biasanya, orang dari dunia Anda tidak datang tanpa maksud. Alexander mengangguk. Aku mengerti kenapa kamu berpikir begitu. Ia menghela napas. Aku tidak ingin kamu merasa kecil atau terjebak, lanjutnya. Safira mengangkat wajahnya. Lalu kenapa Anda di sini? Tanya Safira. Alexander menjawab tanpa ragu. Karena untuk pertama kalinya, tubuhku merasa aman. Dan aku tidak ingin berpura-pura itu tidak terjadi. Safira merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Bukan ketertarikan, bukan iba, melainkan kesadaran. Pria ini rapuh dengan cara yang tidak biasa. Aku tidak akan sering menghubungimu, kata Alexander. Dan jika kamu ingin berhenti bertemu, aku akan menghormatinya. Suara Alexander terdengar penuh permohonan. Safira memandangnya lama. Ia bisa pergi sekarang, menutup ini sebagai pertemuan Ana dengan orang kaya yang bermasalah. Namun ada sesuatu dalam cara Alexander duduk di hadapannya, tidak mendekat, tidak menekan, tidak memanfaatkan posisinya, yang membuat Safira mengambil satu keputusan kecil. Kita bisa bertemu sesekali, katanya akhirnya, di tempat umum, dan tanpa ekspektasi syaratnya. Alexander menatapnya, terkejut. Benarkah? Safira mengangguk. Dengan satu syarat, tambah Safira. Apapun, kata Alexander. Saya bukan satu-satunya solusi, kata Safira tegas. Sebab saya tidak ingin jati itu. Alexander menelan ludah. Baik, katanya pelan, sebab tak punya pilihan lain. Aku berjanji, lanjutnya. Safira berdiri lebih dulu. Saya harus kembali kuliah, katanya. Alexander ikut berdiri, menjaga jarak. Terima kasih, katanya lagi. Kali ini dengan makna yang lebih dalam. Safira mengangguk, lalu pergi meninggalkan Alexander sendirian di kafe. Namun langkahnya terasa berbeda. Ia tahu satu hal dengan pasti. Pria itu tidak seharusnya ada dalam hidupnya. Dan justru karena itu, hidupnya mungkin tidak akan sama lagi. Terima kasih sudah menemani sampai selesai.
Nantikan kelanjutannya esok hari. Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisahnya.